Sebagai manusia, kesepian, kegundahan, kecemasan, kesedihan, kekhawatiran, serta kekecewaan merupakan hantu yang membuat langkah manusia menjadi rapuh. Di saat itulah manusia kemudian mencari sumber kebahagiaan. Seiring perkembangan zaman, manusia kemudian mencari kebahagiaan yang berasal dari luar dirinya untuk mengobati rasa takut akan masa depan. Manusia modern lebih memilih untuk bersenang-senang dengan menikmati dari faktor-faktor yang terdapat dari luar dirinya. Namun, di masa awal abad modern, di sudut Nusantara, ada seorang manusia yang tahu betul apa obat dari segala kegundahan, kekecewaan, dan kesedihan. Seorang pemuda yang gagah perkasa, tahu betul di mana kebahagiaan itu berada dan bagaimana dirinya harus mencari obat sebagai pelipur laranya. Danang Sutawijaya, pemuda yang berhasil menghempaskan Arya Penangsang. Kala itu gundah karena hadiah atas kemenangannya melawan Arya Penangsang tak kunjung tiba. Gurunya Sunan Kalijaga melihatnya begitu bimbang dan bingung. Alas Mentaok yang dijanjikan Sultan Pajang tak kunjung diberikan. Sunan Kalijaga kemudian membimbing Danang Sutawijaya untuk melakukan uzlah untuk menenangkan diri dan meminta petunjuk Allah. Di tempat yang memiliki energi kosmis yang tinggi, Danang Sutawijaya menghabiskan setidaknya 35 hari untuk bersemedi. Tempat tersebut kemudian disebut dengan Gilang Lipuro, yang artinya sebuah batu yang menjadi pelipur lara. Tempat bersemedi Danang Sutawijaya ini tidak main-main. Ribuan tahun silam, sebuah batu meteor pernah jatuh dan menghujam tanah Mataram. Seolah memanfaatkan energi kosmis tersebut, Danang Sutawijaya kemudian menemukan ketenangan batin dan bimbingan ilahi. Di tempat ini, Danang Sutawijaya akhirnya memantapkan dirinya untuk mendirikan kerajaan di tanah Mentaok yang dijanjikan oleh ayah angkatnya sendiri, yaitu Joko Tingkir. Meski harus melenyapkan kekuasaan ayah angkatnya tersebut, Danang Sutawijaya sudah menetapkan hati dan langkahnya menjadi raja penerus terah Brawijaya. Selain menjadi tempat Danang Sutawijaya, Selo Gilang ini adalah tempat beberapa tokoh besar dalam mendapatkan wahyu ke Prabon. Leluhur Danang Sutawijaya, Brawijaya, dan cucunya Raden Masujono juga memanfaatkan energi kosmis yang luar biasa di tempat ini untuk mendownload informasi semesta. Ketiga sosok tersebut seolah memiliki energi dan jiwa yang sama dalam menjalankan laku hidupnya sebagai penguasa tanah Jawa. Hingga kini, tempat ini masih digunakan para spiritualis untuk melakukan laku, meskipun mereka tidak lagi seperti apa yang dilakukan para pendahulunya. Bahkan, energi kosmis yang tinggi di tempat ini juga menyedot perhatian banyak spiritualis dari berbagai penjuru dunia untuk datang. Sebagai generasi, rakyat, dan cucu dari para leluhur Nusantara, hendaknya kita bisa mengambil semangat perjuangan dari tempat ini. Sebaiknya kita mampu untuk menemukan strategi dan langkah-langkah perjuangan di setiap petilasan yang ditinggalkan oleh leluhur. Tempat petilasan seperti Selo Gilang ini tidak lagi dipandang sebagai tempat mistis dan penuh perbuatan syirik, tetapi tempat ini adalah simbol perjuangan, tempat penyimpanan tata cara laku hidup, sebuah database yang diwariskan leluhur untuk cucunya sebagai strategi perjuangan dalam hidup berbangsa dan bernegara.